Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3417, 3418, 3420. Baikian berjalan kembali, sementara Dev mengikuti Helena dan menatap pintu masuk tambang abadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Miao Miao dan Cai Qianan. Dev sangat khawatir, bagaimanapun, Dev datang ke Gunung Tianmo, dan Tuan Miao serta Cai Hongwei juga banyak membantunya selama dalam perjalanan. Jika dia tidak bisa menyelamatkan kedua gadis itu kali ini, Dev akan selalu merasa bersalah. Helena melirik ke arah Dev, lalu berkata, "Tuan, izinkan saya masuk untuk melihat bagaimana keadaan mereka berdua." "Tidak, terlalu berbahaya bagimu untuk masuk." Dev tidak mengizinkan Helena masuk, karena kekuatannya masih terlalu lemah sekarang, jika masuk pasti tidak akan keluar. "Tuan, jangan khawatir, saya bisa masuk dan keluar, saya punya cara sendiri." Setelah Helena berkata, aura tubuhnya menghilang seketika dan dia menyelinap diam-diam. Dev melihat ke arah Helena. Ketika dia masih bertanya-tanya bagaimana Helena bisa masuk tanpa ketahuan, dia melihat Helena berjalan menuju murid dari Sekte Yunu. Segera setelah itu, Helena segera mengambil tindakan, memenggal kepala murid Sekte Yunu, lalu mengganti pakaiannya dengan tubuhnya sendiri, dan berjalan masuk dengan angkuh. Melihat adegan ini, Dev mengagumi Helena karena reaksinya yang sangat cepat. Setelah Helena memasuki gua tambang abadi, dia melihat banyak murid Sekte Yupu memindahkan tambang abadi, termasuk murid Sekte Yunu. Bahkan di beberapa sudut tersembunyi, ada beberapa suara yang tidak menyenangkan. Hanya dengan mendengarkan suaranya, Helena dapat mengetahui bahwa itu pasti murid dari Sekte Yupu yang sedang berkultivasi ganda dengan murid dari Sekte Yunu. Orang-orang tak tahu malu ini bahkan tidak menghindar dan mencari tempat yang tersembunyi. Helena hanya bisa menundukkan kepalanya dan segera mencari di dalam gua, mencoba menemukan Miao Miao dan Cai Qianan. "Rekan Tao, mari kita berlatih kultivasi ganda bersama." Saat Helena sedang memeriksa gua, seorang pria berjanggut tiba-tiba menghentikan Helena. Pria besar itu menatap lurus ke arah Helena dengan matanya yang hampir tertawa terbahak-bahak. Helena memandang pria besar yang tiba-tiba muncul dan langsung menjadi gugup. "Aku benar-benar tidak menyangka Sekte Yunu memiliki murid yang begitu cantik. Saat ini kita hanya berdua. Ayolah saudariku, izinkan aku sangat mencintaimu." Pria berjanggut itu menyeka air liurnya dan berjalan menuju Helena. Helena tampak gugup dan terus mundur. Dia tidak bisa bergerak ke sini. Jika dia melakukannya, maka dia akan terekspos, dan dia pasti tidak akan bisa keluar, dan bahkan mungkin akan dipermalukan oleh orang-orang ini. Tetapi jika dia tidak mengambil tindakan, pria besar ini jelas tertarik pada Helena, dan dia menutup pintu, selangkah demi selangkah dengan ketat. Tampaknya dia tidak akan menyerah sampai dia melakukan kultivasi ganda dengan Helena. Tepat ketika Helena berada dalam dilema, seseorang tidak jauh dari sana tiba-tiba berteriak, "Huzi, Master Sekte memintamu untuk kirim pri milikku kemari, cepatlah." Mendengar ini, pria berjanggut itu langsung setuju meskipun dengan rasa enggan. Kemudian dia memandang Helena dengan tatapan penuh nafsu dan berkata, "Saudariku, tunggu aku. Jangan pernah berlatih kultivasi ganda dengan orang lain. Kamu harus menungguku." Setelah mengatakan itu, pria berjanggut itu pergi dengan tergesa-gesa. Setelah pria besar itu pergi, Helena segera melihat ke dalam gua. Gua itu sangat besar, seperti dunia, dengan banyak benda abadi yang bersinar seperti ranjau. Segera, Helena menemukan dua sosok di tempat gelap. Ketika Helena berjalan mendekat, dia menemukan bahwa itu adalah Miao Miao dan Cai Qianan. Kedua gadis itu terbaring di tanah, pakaian mereka compang camping dan tidak menutupi tubuh mereka, dan sekeliling mereka dikendalikan oleh formasi. Yang paling penting adalah tubuh bagian bawah kedua gadis itu berlumuran darah, jelas sekali mereka mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Melihat Miao Miao dan Cai Qianan, Helena matanya merah dan giginya terkatup. Meskipun Helena sudah lama tidak mengenal Miao Miao dan Cai Qianan, melihat pemandangan ini, Helena sangat marah. Dia ingin membunuh semua orang dari klan Yupu itu segera. "Klan Yupu, kalian sekelompok binatang buas, tidak pantas mendapatkan kematian yang baik." Mata Helena dipenuhi amarah. "Hei, apa yang kamu lakukan? Kain Wall, cepat pindahkan benda abadi milikku itu." Tepat ketika Helena sangat marah, seseorang meneriaki Helena. Melihat ini, Helena mengangguk dengan cepat dan segera pergi. Dia tidak bisa membawa Miao Miao dan Cai Qianan keluar sekarang. Setelah meninggalkan gua tambang abadi, Helena menahan amarahnya dan datang ke sisi Dev. "Helena, apa kabar? Apakah kamu sudah melihat mereka berdua?"
Tanya Dev. Helena mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Tapi melihat ekspresi Helena, Dev mengerutkan kening dan langsung merasakan firasat buruk di hatinya. Katakan padaku, bagaimana kabar mereka berdua? Dev bertanya dengan cemas. Tuan, orang-orang dari Sekte Yupu itu bukanlah manusia. Mereka bukan manusia. Miao Miao dan Cai Qianan telah dirusak oleh mereka. Mereka telah dirusak hingga kondisi mereka sangat mengenaskan. Setelah mengatakan ini, Helena menangis. Setelah mendengar ini, Dev tertegun, matanya langsung berubah menjadi merah, dan amarahnya terus membara. Tapi Dev tidak kehilangan akal sehatnya. Dia tahu bahwa jika dia kehilangan akal sehatnya dan bergegas masuk saat ini, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Miao Miao dan Cai Qianan, tapi dia bahkan mungkin membahayakan mereka. Meski keduanya hancur sekarang, nyawa mereka tidak dalam bahaya. Dev memejamkan matanya sedikit dan berusaha keras untuk menenangkan diri. Dia tahu bahwa dia tidak sabar menunggu Baiqian mencari bantuan sekarang. Dev hanya bisa mengandalkan dirinya dan Helena untuk menemukan cara menyelamatkan Miao Miao dan Cai Qianan. Setelah merenung sejenak, Dev bertanya kepada Helena, setelah kamu masuk, apa yang dilakukan orang-orang dari Sekte Yupu dan Sekte Yunu itu? Beberapa orang memindahkan tambang abadi, dan beberapa melakukan kultivasi ganda, kata Helena. Apakah benda abadi mereka ditumpuk atau disimpan secara terpisah? Dev bertanya. Dalam pandangan Dev, meskipun Sekte Yunu dan Sekte Yupu sering berlatih bersama, mereka melakukannya demi keuntungan mereka sendiri. Sekarang mereka semua berkumpul untuk mengumpulkan tambang abadi. Benda tambang itu ditumpuk secara terpisah, sepertinya mereka tidak bekerja sama, kata Helena. Setelah mendengar ini, Dev langsung mendapat ide. Dia mengeluarkan mutiara pengendali angin dari cincin penyimpanan. Helena, jika kamu masuk sekali lagi, ambillah mutiara pengendali angin ini, lalu katakan bahwa kamu telah menggalinya di dalam. Ingatlah untuk memberikan mutiara pengendali angin ini kepada penguasa Sekte Yunu, dan jangan pernah memberikannya kepada siapapun selain dia. Dev menjelaskan kepada Helena, Tuan, mutiara pengendali angin ini adalah hartamu, bagaimana kamu bisa memberikannya kepada orang lain? Helena sangat bingung, jadi Dev menjelaskan, saya hanya ingin menggunakan mutiara pengendali angin ini untuk membuat Sekte Yupu dan Yunu bertarung. Selama mereka berada dalam kekacauan, kita akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Miao Miao dan Cai Qianan. Dev memberikan penjelasan kepada Helena. Setelah mendengarkan penjelasan Dev, Helena pun mengerti, mengangguk dan mengambil mutiara pengendali angin itu. Dev juga mengetahui nilai dari mutiara pengendali angin itu. Dengan mutiara pengendali angin ini, akan lebih mudah bagi Dev untuk memahami asal mula sistem angin. Namun, jika dia tidak menemukan harta karun yang mempesona sekarang, dia tidak bisa membuat Sekte Yupu dan Sekte Yunu bertarung. Helena mengambil mutiara pengendali angin dan berjalan menuju gua tambang abadi. Pada saat ini, di gua kecil di sebelah gua tambang abadi, Hai Ande, master dari Sekte Yupu, baru saja menyelesaikan kultivasi ganda dengan Funaisi, master dari Sekte Yunu. Keduanya berkeringat deras dan sangat bahagia. Tuan Fu, aku cukup baik padamu kan? Aku tidak memonopoli tambang abadi sebesar itu, jadi aku memanggilmu ke sini, kata Hai Ande dengan senyum menawan. Fu Naisi tersenyum dingin, Tuan Hai, jangan berbasa-basi. Sebenarnya kamu tidak dapat menyelesaikan tambang abadi sebesar itu sendirian, dan kamu takut seseorang akan mengetahuinya dan kamu tidak akan mampu mengatasinya, jadi kamu memanggilku ke sini kan? Jangan katakan itu perbuatan yang sangat mulia, ini hanya bisnis antara kamu dan aku. Yang ada hanya keuntungan, jangan bawa-bawa perasaan kepadaku. Ketika Hai Ande mendengar ini, dia segera tersenyum canggung dan berkata, tidak ada yang bisa luput dari pandangan Tuan Fu, tapi aku menemukan tambang abadi terlebih dahulu, dan kemudian aku memanggilmu, jadi jangan bersaing denganku dalam hal kuantitas. Jangan khawatir, kami hanya mengambil 40%, dan 60% sisanya akan diberikan kepadamu Sekte Yupu, kami tidak akan bersaing denganmu. Fu Naisi berkata dengan nada menghina. Itu bagus, Hai Ande tersenyum tipis. Tepat setelah kedua orang itu duduk, mereka tiba-tiba mendengar seseorang mulai berteriak di luar gua kecil. Fu Naisi dan Hai Ande buru-buru keluar dari lubang kecil. Hai Ande meraih murid Sekte Yupu itu dan berkata, apa yang terjadi? Apakah seseorang mencoba merampok tambang abadi? Master Sekte, bukan seseorang yang mencoba merampok tambang abadi, tetapi seseorang menggali dan menemukan sebuah bola, besar kemungkinannya bola itu adalah harta karun yang langka. Jawab murid itu. Ketika Hai Ande mendengar ini, dia buru-buru berlari ke arah semua orang berlari. Melihat ini, Fu Naisi pun mengikuti. Dan di bagian terdalam dari gua tambang abadi, seorang murid dari Sekte Yunu sedang memegang mutiara pengendali angin dan sedang beradu mulut dengan para murid dari Sekte Yupu. Bola ini ditemukan oleh murid kami dari Sekte Yunu, mengapa aku harus memberikannya padamu? Murid dari Sekte Yunu bertanya. Pada saat ini, seorang murid Sekte Yupu yang berpakaian tipis berkata, kami menemukan seluruh tambang abadi ini. Tentu saja barang-barang di dalamnya adalah milik kami. Serahkan dengan cepat. Kakak laki-laki benar, ya, barang itu milik kami, cepat serahkan. Serahkan, atau aku akan bersikap kasar padamu. Para murid Sekte Yupu berteriak satu demi satu.
Murid dari Sekte Yunu tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan membalas dengan keras satu persatu, siapapun yang menemukan benda ini, maka dialah pemiliknya. Mengapa saya harus memberikannya kepada kalian? Jika saya tidak memberikannya kepada kalian, kalian mau apa? Jangan berpikir bahwa kami, Sekte Yunu yang mudah ditindas. Untuk sesaat, Sekte Yunu berhadap-hadapan dengan murid-murid Sekte Yupu, mereka berteriak untuk memulai pertarungan. Diam, semuanya. Hai Ande tiba bersama Funaisi, jadi dia menyuruh semua orang tutup mulut. Melihat kedatangan Funaisi, murid Sekte Yunu buru-buru menyerahkan mutiara pengendali angin dan berkata, Master Sekte, murid Sekte Yunu kami menemukan bola ini, dan sekarang mereka, orang-orang dari Sekte Yupu, ingin merebutnya. Funaisi mengambil mutiara pengendali angin dan matanya tiba-tiba berbinar karena dia bisa merasakan aura di dalam mutiara pengendali angin itu dan bahkan mendengar suara angin. Meskipun Funaisi tidak mengetahui nama mutiara pengendali angin ini, dia tahu bahwa apa yang dia temukan di medan perang antara dewa dan iblis ini pastilah sebuah harta karun. Hai Ande melihat mutiara itu di tangan Funaisi. Matanya juga berbinar, dan dia buru-buru berkata, Tuan Fu, izinkan saya melihat bola ini. Harta macam apa itu? Kata Hai Ande, dan hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tapi Funaisi langsung mengelak, lalu menyimpan mutiara pengendali angin itu. Saat Hai Ande melihat ini, wajahnya langsung berubah dingin. Tuan Fu, apa maksudmu dengan ini? Jangan lupa, aku menemukan seluruh tambang abadi ini terlebih dahulu, dan kemudian memanggilmu ke sini. Harta yang ditemukan di tambang abadi ini seharusnya menjadi milik Sekte Yupu kami. Bagilah terlebih dahulu. Hai Ande bertanya pada Funaisi dengan dingin. Tuan Hai, apa yang Anda katakan salah? Tentu saja, siapapun yang menemukan harta karun ini akan menjadi miliknya. Terlebih lagi, benda abadi milik saya ini berada di medan perang para dewa dan iblis, bukan keluarga Anda. Saya tidak akan memberikan apapun yang saya temukan, Funaisi membalas. Setelah mendengar ini, wajah Hai Ande menjadi semakin jelek, dan aura di tubuhnya juga meningkat. Melihat ini, Funaisi pun berdiri dan bersiap. Para murid di kedua sisi juga mengambil sikap. Tuan Fu, saya harap Anda berpikir jernih. Apakah pantas berselisih dengan saya demi sebuah mutiara? Anda tidak tahu apa itu? Hai Ande mengancam Funaisi. Menurutku itu sepadan. Funaisi tersenyum dingin. Karena kamu mengatakan itu, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar kepadamu. Hai Ande mengerutkan kening. Kalau rontok pasti rontok, siapa takut siapa? Funaisi tidak takut sama sekali. Untuk sesaat, suasana di tempat kejadian mencapai titik beku. Semua orang sangat gugup, menunggu pihak lain mengambil tindakan. Setelah melihat ini, Helena yang bersembunyi di Sekte Yunu tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan, langsung menjatuhkan murid Sekte Yupu. Tindakan Helena langsung menyalakan sumbunya. Bunuh, bunuh. Sekte Yunu melawan Sekte Yupu dan bertarung langsung bersama. Mereka baru saja melakukan kultivasi ganda satu dengan yang lain, tetapi sekarang mereka bertarung dengan seluruh kekuatan yang ada pada mereka dan tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Bersambung.